Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Islam tidak mungkin bertentangan dengan nurani manusia. Jadi kalau ada hal yang janggal dari ungkapan seseorang mengenai Islam, kita boleh saja untuk tidak langsung mempercayainya meskipun dia mengatasnamakan Islam. Nah, ini saya ingin kontekskan kalimat ini dengan yang sekarang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang nasab Pahlawi, ya kan, yang sekarang sedang ramai ini. Nah, di sini saya ingin mengapresiasi, berterima kasih kepada Kupas Channel ini ya, yang mengupload Profesor Quraisy Shihab ya. Ini videonya pendek sekali, hanya 2 menit 2,38 menit, tapi sangat padat berisi. Ya, ini juga tidak dijelaskan di mana pertemuannya, tetapi ini sangat padat sekali. Ini kelihatannya pengajian panjang ya, tetapi yang merekam itu sempatnya hanya 3 menit, itu hanya 2,5 menit itu. Isinya sangat padat sekali, dan saya merangkum ada 4 hal nanti ya yang di situ. Kita akan bicarakan itu, dan kita akan membahas tentang apa ya istilahnya, ya merespon lah pernyataannya Profesor Quraisy Shihab. Dan kita tahu semua ya, Profesor Quraisy Shihab ini, beliau dikenal sebagai seorang Habib yang santun, yang cerdas, ya, tidak pernah membuat gaduh ya. Ucapan-ucapannya penuh dengan ilmu ya. Jadi lebih baik kita dengarkan beliau. Beliau ini luar biasa sekali di kalangan akademisi, di kalangan dunia akademik ya, di kampus-kampus itu beliau diakui keilmuannya. Beliau termasuk salah satu orang yang cum laude. Cum laude itu nilai IPK-nya tinggi ya, dalam hal bidang tafsir. Beliau kan kuliahnya di Mesir dulu ya, mengambil tafsir kalau nggak salah ya, tentang ilmu Al-Quran. Oke, kita simak dulu apa yang beliau sampaikan tentang terkait nasab yang sekarang sedang ramai-ramai ini. Jadi ada jaminan dalam Al-Quran bahwa keturunan Rasul masih berlanjut. Ini disepakati. Dan tahu banyak. Yang kedua, orang boleh berbeda pendapat apa sih keturunan atau bukan keturunan. Di sini lahir apa yang dinamai ilmu nasab. Masyarakat, bukan hanya masyarakat Arab, masyarakat secara umum sangat memperhatikan garis keturunan. Bukan hanya manusia, tapi garis keturunan binatang. Mudah. Jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan. Apalagi ada itu bobot, bebek, dan bibit. Tetapi ini yang diajarkan. Tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Buktikanlah hal tersebut melalui akhlak, melalui ilmu Anda. Ya kan? Jadi orang-orang ini ribut, ini ada keturunannya, dan saya tidak mau berkomentar. Yang kedua, yang ini, ingat bahwa ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap Nabi sebagai keluarganya. Salman minna lebih. Jadi bisa saja orang selain dari ini itu dengan kita. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan kepada kita semua. Kita itu mari tonjolkan akhlak kita, mari tonjolkan ilmu kita, mari tonjolkan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasul bangga. Kalau tidak, sama dengan putra Nabi Nuh. Jelas Nabi Nuh. Tapi Allah berkata, "Innahu 'amalun ghairu shalih. Innahu laysa min ahli." Itu bukan keluar kamu. Nah, ini saya kira ketika ke dalam ini saya ingin gunakan kesempatan itu untuk melihat bahwa tidak akui, terserah. Saya kira itu kalau mau ada pesan dari saya. Ya,
Ya, sangat padat sekali ya, sangat padat makna. Terlihat sekali bagaimana kualitas keilmuan beliau, ya kan, ketawaduannya, ya, padat ilmu, tawaduk, sangat bisa kita rasakan sekali. Yang pertama tadi beliau mengatakan Al-Quran sudah menjamin bahwa keturunan Rasulullah itu berlanjut. Ya, jadi kalau sekarang tidak ada ya namanya kita ini meragukan nasabnya Rasulullah. Makanya ya jangan juga jangan baper. Baper itu misalnya gini. Sekarang mulai ada orang yang meragukan keturunan Rasulullah. Nah, itu kalimat yang baper saya kira. Ya kan? Sebenarnya yang diragukan itu bukan keturunan Rasulullah sebagaimana yang dimaksudkan Al-Quran. Akan tetapi ya orang boleh bersepakat dan boleh tidak bersepakat bahwa si Fulan adalah keturunan Rasulullah atau bukan. Lah itu wilayah-wilayah penelitian, wilayah-wilayah riset. Ya, misalnya si Fulan mengaku sebagai zuriatnya Nabi. Nah, orang itu boleh sepakat dan boleh tidak sepakat. Jadi itu hal yang biasa. Apalagi kalau misalnya dengan dorongan ada kejanggalan dari kata-katanya, ada kejanggalan, ada yang tidak beres dari perilakunya. Kemudian orang itu bertanya, ini keturunan Nabi atau bukan? Ya kan? Ya orang boleh bersepakat terhadap hal itu. Dan orang yang bertanya tentang hal itu bukan berarti dia sedang meragukan nasab Rasulullah sebagaimana yang dimasukkan dalam yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu inna atau inakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya di situ tadi Profesor Quraisy menjelaskan Al-Kautsar itu maknanya keturunan yang sangat banyak. Dan asbabun nuzulnya sebab diturunkan ayat tersebut kan ketika Rasulullah di apa namanya dihardik orang orang kafir pada saat itu al-abtar itu yang bermakna orang yang terputus keturunannya karena memang Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki kemudian diejek sama orang yang kafir waktu itu al-abtar itu kan diejek keturunannya terputus tidak punya penerus kan gitu dibantah oleh Allah melalui apa namanya surat itu tadi Al-Kautsar. Ya, jadi ini kita percaya bahwa durian Nabi itu terus dan terus berlanjut. Ya, tapi kan banyak jalurnya. Kan ada yang sekarang sedang menjadi perdebatan yang Ba'alawi ini kan gitu. Ya, jangan marah juga kalau misalnya ada orang yang ingin bertanya secara wajar. Ya jangan marah juga gitu. Ya, tirulah bagaimana Profesor Quraisy dalam menjelaskan hal itu. Beliau malah menjelaskan diakui nggak diakui tidak jadi soal. Jadi beliau tidak kemudian membela diri dengan cara yang Rasulullah itu kakekmu atau kakekku lah itu kalau semakin orang membela diri seperti itu justru rasa empati dan simpati kita malah semakin rendah. Tetapi ketika jawabannya adalah tidak diakui dan tidak diakui tidak masalah, yang penting adalah ilmunya, akhlaknya dan pengabdiannya seperti yang dijawab oleh Profesor Quraisy ini. Justru dengan jawaban seperti itu kita semakin simpati, kita semakin takzim sama orang-orang seperti itu, ya kan? Dan beliau juga mengatakan justru yang membuat Rasulullah bangga itu ketika orang berdedikasi dalam hal ilmu, akhlak dan pengabdian, bukan kemudian teriak-teriak nasab. Kalau bertengkar sama orang kemudian aku ini cucunya Rasulullah itu kan norak tuh. Norak ya kurang pas lah ya. Membawa nama Rasulullah, membawa nama sebagai dzurriyyahnya Rasulullah akan tetapi kemudian merendahkan orang yang bukan dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Rasul. Itu juga sikap yang tidak tepat. Dan poin yang lain lagi yaitu ya yang disampaikan oleh Profesor Quraisy tadi adalah bahwa ada orang yang bukan keluarga Nabi tetapi dianggap sebagai ahlul bait yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ya. Al-Farisi itu dari kata
Farsi itu Persia. Jadi Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Beliau ini yang memiliki usul untuk membuat parit ketika perang Khandaq gitu ya. Parit untuk menghadang musuh itu dibikinkan parit yang panjang, yang dalam dan lebar sehingga musuh tidak bisa masuk. Nah, itu oleh Nabi dianggap sebagai ahlul bait. Ya kan? Ya, ini fitrah manusia ini. Fitrah manusia tidak mungkin masa sih ada nabi orang termulia kemudian mengajarkan untuk merendahkan orang yang bukan keturunannya. Itu sangat ya janggal juga. Apalagi sampai ada pernyataan satu dzurriyyah nabi yang jahil lebih mulia daripada 70 ulama. Ada yang menyatakan seperti itu. Ini kan sangat kacau sekali. Kalaupun seandainya ada ulama yang mengatakan itu, ada ulama yang bukan dzurriyyah Nabi mengatakan bahwa cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah itu lebih mulia daripada 70 ulama. Andaikan ada ulama yang mengatakan seperti itu dan ulama itu bukan dari dzurriyyahnya Nabi, maka itu adalah bentuk daripada tawaduknya seorang ulama, takzimnya seorang ulama tersebut kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di situ ada Nabi Muhammad, ada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Dia takzim karena apa? Karena Nabi Muhammad yang dilihat. Itu karena bentuk takziman, bentuk penghormatan. Akan tetapi kalau yang mengungkapkan itu adalah dzurriyyahnya sendiri, lah itu yang suatu bentuk kegeeran. Dan jangan lupa dzurriyyah itu berbeda dengan ahlul bait, berbeda dengan itroh. Ya, dalam hadis-hadis Nabi itu yang ditinggalkan adalah dua perkara yang berat, tsaqalain, yaitu Al-Quran dan ahlul bait. Di hadis lain ada Al-Quran dan itroh. Kutinggalkan kepada kalian dua hal yang berat yang jika kalian berpegang pada keduanya itu kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan ahlul baitku. Ya, di riwayat lain Al-Quran dan itrohku, tidak ada Al-Quran dan dzurriyyahku, itu enggak ada. Ahlul bait itu yang sezaman dengan Nabi. Kalau itroh itu yang dari keturunan ahlul bait yang terus menerus sampai keluarganya itu lurus, semuanya itu alim, terjaga kealimannya, akhlaknya terjaga. Sedangkan dzurriyyah itu bukan itroh, bukan ahlul bait. Jadi tidak ada secara khusus membicarakan tentang dzurriyyah. Maka tolong jangan dicampur adukkan. Ya, sekarang kemudian memaknai ahlul bait itu untuk dzurriyyah, kemudian untuk merendah-rendahkan orang yang bukan dzurriyyah Nabi, itu suatu hal yang sangat salah kaprah. Tentu kita tidak perlu membenci dzurriyyah Nabi, kita tidak membenci orangnya. Ya, mereka juga pasti punya kebaikan loh, pasti punya kebaikan. Ya. Tetapi terkadang memang ada kebaikan itu seperti air satu botol dikasih kotoran satu sendok, itu juga diminum juga enggak menyehatkan juga, enggak baik juga gitu. Ya. Maka kalau ada narasi seperti ini misalnya, sekarang mulai ada orang-orang yang membenci keturunan Nabi, membenci ahlul bait loh. Itu diceramahkan di zaman sekarang, apalagi di Indonesia ini, itu kecelek bro, kecelek itu offside. Nggak ada istilahnya orang-orang Indonesia, apalagi wong Jawa gini, mendengar kata keturunan Nabi saja itu sudah muncul mahabbah, auto cinta, auto rasa seneng. Karena apa? Nabi saja kita panggil dengan panggilan kanjeng. Kanjeng Nabi itu sangat penghormatan sekali, sangat menghormati, sangat bukti cintanya. Gusti Kanjeng Nabi lahiripun datang Mekah, Gusti Kanjeng Nabi loh, itu sudah apa ya, bagaimana kita menerima Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan rasa kejawaan kita, kenusantaraan kita, itu sangat diterima. Jadi jangan karena orang tidak sepakat dengan pendapat sampean terus kemudian sampean menganggap kita ini benci dengan keturunannya Nabi, itu salah kaprah. Ya. Dalam sejarah memang keturunan Nabi itu dibunuh. Misalnya Imam Hasan
diracun sama istrinya sendiri atas perintah penguasa. Imam Hussein ya dibunuh, di apa namanya, dipotong kepalanya, dipisahkan tempat kuburan antara kepala dan badannya. Itu juga karena diburu-buru sama penguasa. Kemudian putranya lagi Imam Ali Zainal Abidin. Semuanya itu Ali Zainal Abidin, terus Imam Ja'far Shadiq. Mereka diburu-buru sama penguasa. Nah, ceramah yang mengatakan bahwa orang membenci keturunan Nabi itu cocoknya kepada orang-orang yang memang sejak dahulu kala mengancam keturunan Nabi. Nah, sedangkan di Indonesia ini keturunan Nabi sangat dimuliakan, sangat dimuliakan, sangat dimuliakan. Jadi nggak perlu ada narasi bahwa sekarang ini membenci keturunan Nabi, itu narasi-narasi yang kelewatan lah ya. Dan inilah Profesor Quraisy siap memberikan jawaban yang sangat bagus sekali. Beliau tidak melakukan pembelaan sedikit pun, sama sekali beliau tidak ingin mendapatkan tidak mengesankan diri itu pengen dianggap sebagai keturunan Nabi oleh orang-orang lain itu. Tetapi apa tadi yang beliau pesankan, yaitu 3 hal itu. Tonjolkan ilmunya, tonjolkan akhlaknya, tonjolkan pengabdiannya. Sudah, itu aja. Ya kan? Kalau itu sudah bisa tampak, maka ya, tanpa berkuar-kuar Habib pun ya orang akan tahu. Orang akan dengan mudah untuk meyakini ini adalah keturunan Nabi, dan orang tidak perlu melakukan sampai pada membuktikan tes DNA atau bukti ilmiah, karena bukti akhlak, bukti ilmu, dan bukti pengorbanan pengabdian itu sudah cukup. Karena masyarakat kan yang dibutuhkan itu sebenarnya, masyarakat butuh ilmunya, ya toh, butuh akhlaknya, butuh pengabdiannya, ya. Dan apalagi kalau nasab itu sudah berjalan selama ratusan tahun, ya buat apa kita ragukan, ya kan gitu. Sudah ada orang yang memegang itu, sudah ada yang ahli dalam bidang itu, ya nggak ada gunanya meragukan itu. Meskipun pada 500 tahun sempat tidak tertulis namanya Ubaidillah itu, meskipun sempat tidak tertulis, kan yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Dengan mudah kita menerima itu sebenarnya, kalau tidak ada rasa lebih tinggi dari yang lain, tidak ada tuduhan kepada kita ini membenci keturunan Nabi itu. Kan dituduh toh, ada toh beberapa Habib yang menuduh orang-orang ini nggak suka sama keturunan Rasulullah, kan itu ya. Dan Profesor Quraisy siap menjelaskan bahwa orang boleh sepakat dan boleh tidak sepakat dengan itu, ya. Saya kira mudah-mudahan video beliau ini tersebar dan diketahui banyak orang. Kemarin saya kira ini satu frekuensi dengan Gus Yahya. Cuman yang disampaikan Gus Yahya kemarin memang lebih kepada bagaimana meredam. Tapi kalau dijelaskan secara rinci, saya yakin akan sama dengan Profesor Quraisy siap. Akan sama. Ya. Jadi ini sangat rinci, sangat jelas, sangat penuh dengan ilmu, sangat penuh dengan akhlak, maka kita pun juga akan taati. Bahkan seandainya orang seperti Bapak Quraisy siap ini tidak punya gelar apapun, nih kita akan tetap hormat, kita akan tetap taati sama beliau. Ya, orang yang belajar pasti akan tahu bagaimana kualitas seorang Quraisy siap. Ya, beliau juga Habib sebenarnya, dikenal sebagai, tapi tidak mau mengagung-agungkan itu. Ya, biarlah orang lain yang mengatakan itu, yang memanggilnya, yang menyebutnya. Karena ketika orang itu mendapatkan gelar Habib, maka dia sebenarnya ada beban juga toh, beban seperti yang dikatakan Habib Ja'far itu, menyandang sebagai Habib, sebagai keturunan Rasulullah. Itu sisi lain juga ada beban apa ya, kalau kepleset sedikit saja orang akan sangat melihat gitu,
kesalahannya itu akan semakin jelas karena dia sebagai keturunan Rasulullah. Nah, kalau orang yang biasa-biasa saja kan kesalahannya dianggap maklum. Tapi kalau sudah punya gelar Habib, kesalahannya akan semakin tampak. Salah sedikit saja semakin tampak. Nah, itu yang dengan rasa ya. Kalau orang bisa merasa dirinya itu merasa perlu memperbaiki diri, maka dia akan cenderung untuk ke situ pikirannya. Ya. Ya mudah-mudahan Islam ini dipahami secara proporsional itu dengan akal, dengan nurani, ya. Karena kan terbukti loh selama ini orang mengutip kitab apapun, ya, menjelaskan kitab apapun, tapi kalau masih ada modus-modus tertentu, ya dia juga akan bikin ribut juga akhirnya kan itu. Ya masa ada satu orang Habib yang jahil artinya bodoh, itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini kan kok nalarnya apa ya, dasarnya apa, saya nggak tahu dasarnya apa. Maka kalau suruh memilih ya saya memilih mengikuti pendapatnya Profesor Quraisyab. Ya, maka kita sebagai orang mustamiin, kita sebagai seorang pembelajar juga harus bisa memilih gitu loh. Dengan apa ya? Dengan ini, nalar. Ya kan? Kalau membaca referensi-referensi kitab klasik kan tidak semua orang punya akses ke situ. Tetapi kan setiap orang punya akses terhadap satu hal yang sama, yaitu apa? Akal dan nurani. Itu Allah berikan kepada semuanya. Coba kalau ada pernyataan-pernyataan itu kita cari dasarnya apa, nanti kita akan ketemu ya kebenaran yang lebih bijaksana gitu. Kita akan ketemu, insya Allah kita akan terbimbing untuk bisa menerima pendapat ulama yang benar-benar gitu loh, bukan karena dia pengen disanjung, pengen dan sebagainya. Kita punya akal ya, ingat kita punya akal, beragama itu kita punya akal. Ya. Dan gak sembrono.